Apa kabar semua? Kita berjumpa lagi dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan belajar mengenai pengujian hipotesis. Nah, dalam penelitian, kadang dibutuhkan suatu analisis mengenai variabel data yang diukur. Analisis yang dimaksud menggunakan analisis tertentu dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah apakah ada pengaruh atau perbedaan yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar pengaruh atau perbedaan yang diukur tersebut. Nah, dua pernyataan ini bisa dijawab dengan menyusun sebuah uji hipotesis. Apa sih yang disebut dengan hipotesis statistik? Hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin untuk benar ataupun salah mengenai populasi. Nah, konsepnya masih sama, yaitu kita mengambil sampel, kemudian kita menduga mengenai populasi dan menyimpulkan berdasarkan sampel. Untuk pengertian sampel dan populasi, silahkan Anda cari di materi kemarin ataupun di sumber lain. Contoh, nah dugaan, hipotesis yang diramalkan seorang engineer adalah proporsi cacat. Misalnya, engineer tersebut menduga bahwa proporsi cacat dari produknya itu adalah 0,1 atau sekitar 10%. Nah, ini adalah sebuah pernyataan atau hipotesis yang akan diuji. Percobaan bertujuan untuk mengamati suatu sampel acak dari hasil yang ingin diselidiki. Andaikan di perusahaan tersebut ada 100 barang yang diuji, dan ternyata ditemukan 12 barang cacat, apakah serta-merta dugaan engineer tadi bahwa cacatnya adalah 0,1 atau 10% itu salah? Karena apa? Karena ternyata pada sampelnya menyatakan bukan 0,1, 0,12. Ya, ternyata tidak serta-merta dugaan dari engineer tadi adalah salah. Ya, dari kejadian tersebut, cukup wajar bila kita simpulkan bahwa kenyataan ini tidak menolak. Tidak menolak berarti menerima ya, bahwa proporsi cacatnya adalah 0,1 atau hipotesis dari engineer tersebut diterima. Oke, mungkin agak membingungkan bagi yang awal-awal mempelajari ini, ya, tapi pada awalnya seseorang menduga bahwa proporsi cacatnya 0,1 ya, tapi ternyata pada saat mengambil sampel sebanyak 100 produk, ternyata 12 yang cacat. Kita ingat dalam estimasi rumus proporsi adalah X dibagi N, di mana X adalah banyaknya benda yang memenuhi kriteria, artinya di sini 12 dibagi dengan banyaknya sampel atau 100, artinya bukan 0,1 tapi 0,12. Namun, dalam pengujian statistik, ya, pengujian hipotesis, sangat mungkin bahwa 0,12 ini dianggap sama dengan 0,1. Walaupun di sampel kita temukan 0,12, tapi pernyataan engineer yang menyatakan proporsinya 0,1 itu masih dianggap benar atau terima hipotesis dari engineer. Nah, di sisi lain, hal tersebut juga tidak menolak bahwa P0,12 bahkan mungkin P0,15 hipotesis engineer tersebut ditolak. Ya, jadi mungkin saja ini benar, tapi mungkin saja 0,12 itu tidak sama dengan 0,1. Ya, ada dua kemungkinan, hipotesis dari engineer-nya benar atau hipotesis dari engineer-nya salah setelah kita mengambil data sampel dan menghitung secara statistik. Pengertian penerimaan dan penolakan suatu hipotesis statistik. Penerimaan suatu hipotesis statistik hanya menegaskan bahwa data yang diperoleh tidak cukup memberi kenyataan untuk menolaknya. Ini penerimaan ya, jadi tidak cukup bukti untuk menolak, itu artinya diterima hipotesisnya. Nah, di pihak lain, penolakan suatu hipotesis menunjukkan kenyataan bahwa sampel membantah kebenaran. Ya, kalau diterima, berarti sampelnya tidak cukup bukti untuk menolak. Ya, contohnya, si A melakukan kecurangan di dalam ujian. Nah, kita ambil data-data yang menyatakan bahwa si A ini melakukan kecurangan. Jika buktinya tidak cukup, berarti hipotesis untuk menyatakan A ini curang itu adalah ditolak. Tapi, jika buktinya sudah cukup, ya, maka hipotesisnya adalah diterima. Ya. Sehingga hipotesis benar atau diterima adalah tidak adanya kemungkinan atau peluang yang kecil bahwa informasi dari sampelnya bertentangan dengan hipotesis. Ya, jadi suatu hipotesis itu diterima kalau peluang ditolaknya itu kecil. Itu nanti yang akan kita nyatakan dengan P-value.
Nah, dari tadi kita selalu menyatakan hipotesis dengan dua ya, diterima atau ditolak. Nah, kenapa? Karena hipotesisnya juga dua. Ya, ada yang disebut sebagai H0 atau hipotesis 0, dan ada juga yang disebut sebagai H1 atau hipotesis tandingan. Ya. Hipotesis 0 itu menyatakan bahwa tidak adanya efek, tidak adanya pengaruh, atau tidak adanya perbedaan. Jadi, saat kita menguji hipotesis ada tiga hal yang bisa kita uji. Yang pertama adalah efek, yang kedua adalah pengaruh, yang ketiga adalah perbedaan. Nah, pada saat kita menguji parameter seperti mu atau rataan, sigma kuadrat atau varians atau ragam, maupun proporsi, biasanya kita menguji perbedaan. Apakah sama, ataukah tidak sama, lebih besar, ataukah lebih kecil pada saat kita menguji parameter. Nah, hipotesis tandingan adalah kebalikan daripada hipotesis 0, yaitu menyatakan adanya efek, adanya pengaruh, atau adanya perbedaan yang dinyatakan sebagai H1. Jadi, jika H0 tadi selalu menyatakan sama dengan, atau memuat tanda sama dengan, pada saat kita menguji perbedaan, maka pada H1, pada H1 itu selalu memuat perbedaan. Nah, tanda perbedaan itu ada 3 di dalam matematika. Kalau tidak lebih besar, ya lebih kecil, ya tidak sama dengan. Ya, jadi ada 3 kemungkinan perbedaan, yaitu sesuatu lebih besar dari yang lain, sesuatu lebih kecil dari yang lain, atau sesuatu tidak sama dengan yang lain. Bentuk hipotesis. Jika kita menguji sebuah rataan atau mu dengan suatu nilai atau mu 0, maka hipotesisnya dinyatakan sebagai H0 adalah mu sama dengan mu 0, dan H1-nya adalah mu tidak sama dengan 0, sama dengan mu 0 ya, jika kita menguji secara dua sisi. Nah, apa yang disebut dengan uji dua sisi? Uji dua sisi adalah kita menguji menggunakan tanda tidak sama dengan atau menyatakan tidak adanya kesamaan ya, atau berbeda atau berubah. Nah, itu dinyatakan sebagai tidak sama dengan ya, two-side hypothesis testing. Nah, pada saat kita menguji satu sisi atau one side bagian kiri ya, bagian kiri dari sebuah pengujian, artinya H1 atau hipotesis tandingan yang kita pakai adalah memuat tanda kurang dari. Ingat, satu sisi sebelah kiri, berarti H0-nya untuk rataan tadi adalah mu sama dengan mu 0, melawan H1-nya adalah mu kurang dari mu 0. Itu disebut sebagai uji satu sisi sebelah kiri. Dan apabila kita menguji di sebelah kanan dan satu sisi, itu artinya kita menyatakan H1-nya dengan tanda lebih besar. Jika kita menggunakan satu rataan atau menguji satu rataan, maka H0-nya adalah mu sama dengan mu 0 melawan H1-nya mu lebih besar dari mu 0, di mana ini menyatakan uji satu sisi sebelah kanan. Kalau menyatakan kurang dari, berarti uji satu sisi sebelah kiri. Kalau menyatakan ketidaksamaan atau tidak sama dengan, namanya adalah uji dua sisi. Tingkat signifikansi. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Itu sudah merupakan kepastian di dalam kita menguji hipotesis. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap variabel yang diukur. Nah, variabel di sini, kalau kita menguji parameter, itu bisa berupa rataan, atau berupa ragam atau variansi, dan bisa juga berupa proporsi. Yang kedua, dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu hipotesis dibutuhkan sebuah tingkat signifikansi, yang mana itu disebut sebagai alfa. Jadi, tingkat signifikansi ini adalah alfa. Merupakan kemungkinan untuk menolak H0 yang seharusnya diterima. Ya, apa itu alfa? Sebuah tingkat signifikansi. Menyatakan apa? Kemungkinan menolak H0 yang seharusnya diterima. Ya. Atau dengan kata lain, alfa adalah kemungkinan menolak H0 yang benar. Jadi asumsi kita awalnya adalah H0-nya yang benar. Ya, seperti kata engineer tadi, proporsinya sama dengan 0,1. Itu yang kita anggap sebagai kebenaran. Nah, kalau kebenaran atau H0-nya ditolak, maka kesalahan yang dilakukan disebut sebagai alfa atau tingkat signifikansi. Alfa disebut juga dengan kesalahan tipe 1 atau salah jenis 1. Inversi atau kebalikan dari alfa adalah beta, yaitu menerima H0 yang salah. Ya, jadi kalau kita melakukan kesalahan alfa, artinya H0-nya yang dianggap benar. Ya, tapi pada saat kita melakukan kesalahan beta, berarti H0-nya dianggap salah.
Misalkan dari uji dua sisi dipilih alfa 0,05, maka dikatakan kemungkinan sebanyak 5% dari seluruh sampel yang diambil akan menolak H0 yang benar. Ya. Kesalahan jenis pertama disimbolkan dengan alfa, yaitu menolak H0 pada saat H0 benar, sedangkan kesalahan jenis kedua dinyatakan sebagai beta, yaitu menerima H0 pada saat H0-nya adalah salah. Ini adalah contohnya ya. Jika H0 benar, ya, maka menerima H0 itu namanya adalah benar. Jika H0 salah, kemudian ditolak, itu juga benar. Tapi kalau H0-nya benar, ya, tapi ditolak, itu namanya salah jenis 1. Saat H0-nya salah, ya, tapi diterima, itu namanya adalah salah jenis 2 atau beta. Oke, ini adalah tabel yang menyatakan kesalahan jenis pada saat kita melakukan pengujian. Contoh sebenarnya, ya, pada saat keadaan sebenarnya adalah hujan. Misalnya ini hujannya di sore hari, kemudian kita menduga di pagi hari, ya, bahwa hujan gitu. Nah, kalau kita menduga hujan, pastinya kita bawa payung, gitu kan? Nah, ini benar. Kemudian kalau menduga tidak hujan, berarti kita tidak bawa payung, berarti itu juga sesuatu yang benar. Tapi pada saat kita menduga hujan, ya, dan kita tidak bawa payung, gitu kan? Kita sudah menduga hujan, tapi kita tidak bawa payung. Nah, ternyata pada saat sorenya hujan, maka kita melakukan kesalahan jenis 1 atau alfa. Tapi pada saat ternyata sorenya tidak hujan, kita tetap bawa payung, itu kita melakukan kesalahan jenis 2 atau beta. Oke, begitu juga dengan keadaan barang cacat dan tidak cacat. Ya, jika barangnya adalah cacat, terus kita sebagai konsumen tidak membeli, itu adalah sesuatu yang benar. Jika barangnya cacat, tidak cacat, dan kita membeli barang tersebut, berarti itu juga sesuatu yang benar. Tapi pada saat barangnya cacat, kita beli, ya, maka kita melakukan kesalahan jenis 1. H0-nya benar, barangnya cacat, tapi kita beli, ya, kita tolak bahwa H0 itu benar gitu. Nah, pada saat barangnya tidak cacat tapi tidak kita beli, itu juga kita melakukan kesalahan yang mana disebut sebagai kesalahan jenis 2 atau beta. Nah, kita sudah menyinggung sedikit tentang uji dua sisi atau two-side hypothesis testing dan one-side hypothesis testing, ya, di mana one side ada 2 ya, kalau tidak kiri ataupun kanan. Ya, kalau dua sisi berarti H1-nya tidak sama dengan, kalau satu sisi sebelah kiri berarti H1-nya adalah kurang dari, kalau satu sisi sebelah kanan berarti H1-nya adalah lebih dari. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut di video selanjutnya.